RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kita masih di sesi wawancara, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya, pendengar. Puskesmas Lao hadirkan inovasi Remang Emas 2045. Dan ya, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Bidan Maria Dalima Escape. Ini selaku penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, sehat, luar biasa. Iya, baik, Bu ya. Ini Ibu di Ruteng berarti, Ibu ya? Iya, ada di Ruteng sekarang. Oke, Ibu, ini kita dapat informasi kalau dari Puskesmas Lao ini hadirkan inovasi baru, Ibu ya, bernama Remang Emas begitu. Mungkin bisa bisa disampaikan, Ibu, yang melatar belakangi sebenarnya hadirnya inovasi Remang Emas ini di Puskesmas Lao ini seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih untuk melatar belakangi inovasi yang kami buat ini. Yang pertama sekali, kami merasa bahwa remaja adalah aset bangsa dan calon pemimpin masa depan, yang mana memegang peranan penting dalam pembangunan nasional maupun daerah dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045. Terus kami juga menemukan masalah di mana perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja itu sangat kurang. Kami mengevaluasinya dengan melihat kunjungan di Puskesmas Lao. Dari target 4.872 remaja yang ada di wilayah Puskesmas Lao, yang terlayani di tahun 2025 itu hanya 1.173 orang atau 24,7%. Kami juga menemukan masalah di mana pemeriksaan kehamilan ditemukan ibu hamil yang usianya masih kurang dari 20 tahun. Berarti mereka masih dalam kelompok remaja. Itu kami temukan kasusnya 23 orang di tahun dari Januari sampai Desember 2025. Terus ada juga persalinan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 8 orang. Itu kondisinya di tahun 2025. Terus adanya juga pergaulan bebas, meningkatnya kasus penyakit menular seksual. Demikian yang melatar belakangi kami membuat inovasi Remang Emas ini. Baik, Ibu. Tapi kalau dilihat memang ini menjadi miris begitu, Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gebrakan baru untuk mengurangi atau meminimalisirkan hal tersebut begitu, Ibu ya. Ini Ibu, kalau bisa dilihat atau bisa disampaikan juga, ini sebenarnya kalau tadi kan yang melatar belakangi dan sebenarnya tujuan utamanya, Ibu, tujuan utama yang ingin dicapai melalui inovasi Remang Emas ini khususnya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti apa, Ibu? Baik, untuk tujuan secara umumnya itu meningkatkan pengetahuan masyarakat, pengetahuan remaja khususnya, terus meningkat sikap dan perilaku sehat remaja, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka menuju generasi emas 2045. Jadi kalau tujuan khususnya ya meningkatkan pengetahuan remaja tentang
kesehatan reproduksi, Iya. mencegah pernikahan usia dini, Mm-mm. dan meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya penyakit menular seksual. Mm-mm. Begitu, Kak. Oke, Ibu, kalau tadi sempat disampaikan kalau memang beberapa kasus, banyak kasus juga yang terjadi itu terjadi pada anak-anak remaja begitu Ibu ya. Ini bisa disampaikan Ibu sebenarnya dari inovasi Remang Emas ini siapa yang menjadi sasaran utama program ini Ibu? Dan bentuk layanan atau kegiatan apa yang akan diberikan kepada masyarakat tentunya? Sasaran utamanya adalah kelompok remaja, di mana kita ketahui bahwa usia remaja itu menurut WHO Iya. dan Kemenkes itu usia remaja adalah usia 10 sampai 19 tahun. Itu Oke. sasaran utamanya gitu. Oke, untuk sasaran utamanya dari usia remaja begitu Ibu ya. Dan Iya. bentuk layanan seperti apa Ibu atau kegiatan yang diberikan kepada anak-anak remaja seperti itu? Kalau bentuk kegiatan yang kami buat sekarang, yang pertama meningkatkan pelayanan menggunakan Faskes oleh remaja itu di puskesmas kami akan siapkan pojok konseling untuk remaja, di mana setelah mereka mendapatkan pelayanan secara umum Iya. berdasarkan sakit yang mereka Keluhkan gitu. derita, terus kami akan menyediakan waktu sedikitnya untuk memberikan edukasi tentang kesehatan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami melaksanakan posyandu remaja. Posyandu remaja, di mana di posyandu remaja ada kegiatan KIE juga, komunikasi informasi edukasi tentang kesehatan atau kesehatan reproduksi remaja, dan selanjutnya kami memberikan pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan berat badan, tinggi badan, habis itu lingkar kepala, tensi, lingkar perut, lila, terus tensi, begitu. Ada pemberian rutin juga tablet tambah darah di posyandu remaja, dan untuk sementara kami buatnya di sekolah-sekolah. Oke. Iya. Oke, baik. Berarti memang menyasarnya memang di remaja di sekolah-sekolah seperti Ibu ya. Iya, Pak, ya. Oke, kalau melihat dari mekanisme pelaksanaannya seperti apa Ibu? Mekanisme pelaksanaan Remang Emas di lapangan, serta pihak-pihak mana saja sebenarnya yang dilibatkan dalam mendukung keberhasilan program ini, Bu? Kalau mekanisme kerjanya, ya yang pertama kami setelah menemukan ide inovasi ini, kami melaksanakan sosialisasi. Sosialisasinya itu kami buat saat pertemuan di puskesmas lintas sektor. Terus setelah ada kesepakatan dengan lintas sektor, di mana yang terlibat di lintas sektor adalah berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala sekolah, lurah, itu. Jadi setelah ada kesepakatan itu, maka kami selanjutnya kami membuat kegiatan ini yang pertama sekali di sekolah-sekolah. Jadi itu yang mekanismenya. Oke, baik Ibu. Ini kalau dilihat dari progres ataupun yang nanti akan berkelanjutan seperti itu, kira-kira dari Ibu sendiri melihat apa sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan inovasi Remang Emas ini, dan bagaimana strategi Puskesmas Lau sendiri untuk mengatasinya? Baik, terima kasih. Tantangan yang kami temukan, yang pertama sekali dari segi kesadaran, terus kesadaran masyarakat remaja itu untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan itu masih kurang. Terus strategi yang kami buat adalah dengan menjemput bola. Menjemput bola ini salah satunya kami
ke sekolah-sekolah, melakukan screening awal, terus bila kami menemukan masalah di sekolah pada pemeriksaan awal itu kami rujuk ke remajanya untuk selanjutnya berobat ke puskesmas. Iya. Bisa juga melalui via telepon bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Begitu strateginya. Oke, baik. Terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat yang mendengarkan memantau RRI siaran ini di pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan pesan dan juga kesannya untuk pendengar begitu terkait inovasi remang emas ini. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agung. Pesan kami untuk seluruh pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja berada, kami dari Inovasi Remang Emas Puskesmas Lao sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dalam mendukung suksesnya inovasi remaja Manggarai menuju generasi emas ini. Karena sasaran dari inovasi ini tidak hanya tertuju pada remaja di Manggarai, di Kabupaten Manggarai saja, tetapi juga menyasar seluruh remaja Manggarai Raya atau remaja Indonesia secara umum. Harapannya bahwa setelah mendengar inovasi ini, bentuk dukungannya dengan seperti yang dilaksanakan oleh RRI Labuan Bajo mengundang kami, ataupun ada LSM atau yang bisa mendukung kegiatan kami ini, karena kami banyak menemukan kendala fasilitas yang belum memadai, terus yang membuat kelancaran dari inovasi kami ini belum maksimal. Jadi itu harapannya supaya setelah mendengar siaran ini bisa meminta nomor HP kami dengan menghubung nomor HP kami 0822 9808 3476. Itu saja Pak Kak Agung. Terima kasih banyak juga untuk RRI Labuan Bajo yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Kalau bisa Kakak Agung, kami buat pantun penutup. Boleh, silakan Ibu. Yo, terima kasih. Jalan-jalan ke Tanah Manggarai membawa tenun penuh makna. Terima kasih atas kerjasamanya RRI Labuan Bajo, dan kesempatan hari ini semoga langkah kecil membawa perubahan besar nantinya. Oke. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak untuk semangat paginya pagi hari ini Ibu. Mudah-mudahan ini inovasi ini dapat berjalan dengan lancar Ibu ya, karena ini juga menjadi motivasi yang cukup menarik dan juga sangat bermanfaat, apalagi dengan melihat kasus-kasus di lapangan yang sempat tadi Ibu sampaikan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi penindakan gebrakan juga untuk meminimalisirkan kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus yang tidak kita inginkan begitu. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Yo, selamat pagi. Kanal Informasi